rubba aqwamin tuhyil quluba ru'yatuhum. Ada orang-orang yang kalau dilihat itu menjadikan hati-hati orang yang melihatnya itu hidup. Berkumpul dengan mereka. Nah, ini akan memperkuat al-ba'its, mutiara yang mulia yang sudah Allah berikan. Wa rubba aqwamin, tapi juga ada kaum-kaum tumitul quluba ru'yatuhum. Kalau melihat mereka itu menyebabkan hatinya mati. Karena gak mengingatkan kepada Allah, gak mendorong orang untuk dekat sama Allah, tapi dekat kepada dunia. Nah, itu bisa menyebabkan hatinya mati orang yang berkumpul dengan mereka ini. Wala yusawif, jangan mengatakan saufa. Yusawif itu berasal dari kata saufa. Saufa itu artinya akan, nanti. Oh, biar nanti. Jangan. Ketika ada lintasan yang mulia, respon, sambut itu lintasan. Jangan ditunda-tunda lagi. Alakal musawifun, banyak orang yang binasa, orang yang mengatakan nanti itu akhirnya mereka binasa, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Wala yatabata, jangan berlambat-lambat, gerak cepat. Min bu'unatin nafas, ihalatuka, kamu menghalangi al-amal untuk bekerja, untuk melakukan suatu perbuatan, ala wujudil faragh, kamu menundanya padahal kesempatannya ada. Apa kata beliau? Min ru'unatin nafsi, adalah merupakan bentuk kebodohan jiwa, kedunguan jiwa. Kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati para hambanya, yang ini menjadi jalan awal untuk mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan pembangkit yang mulia, sehingga adanya keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk berjalan menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mahal. Oleh karenanya pada alinea yang kedua di halaman 17 dikatakan, wa man akramahullahu bihadzal ba'its syarif, dan siapa orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya pembangkit yang mulia yang ada di dalam hatinya, dorongan yang kuat yang mulia yang ada di dalam hatinya. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, falya'rif qadrahul munif, supaya kita mengetahui akan kadar al-ba'its asy-syarif ini, adanya dorongan yang mulia yang suci dalam hati kita, supaya kita tahu akan nilainya. Falya'rif, supaya setiap orang di antara kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-ba'itsus syarif, yaitu dorongan yang mulia yang ada dalam hatinya, supaya dia betul-betul mengetahui akan nilainya yang mulia. Wal ya'lam, dan supaya mengetahui pula annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi, ini adalah merupakan anugerah kenikmatan yang Allah berikan yang sangat besar. Bahkan dikatakan min a'zam, termasuk nikmat yang paling besar. Kalau seorang hamba di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan sebuah keinginan yang mulia, yang mendorongnya untuk melakukan amal-amal yang soleh. Ya, ini merupakan anugerah yang sangat besar. Allati la yuqaddaru qadruha wa la yablughu syukruha, falyubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa aulah wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa akranihi. Jadi jamaah sekalian, adanya faktor positif yang mendorong seorang hamba di dalam dirinya, ini tidak semua orang yang dapat. Ya, tidak semua orang yang memperoleh al-ba'itsus syarif ini,
al-ba'ithul qawi. Di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita, tidak semuanya mendapatkan ini. Makanya kata beliau, orang yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan sebuah dorongan yang mulia di dalam hatinya ini, supaya dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita betul-betul bersyukur kepada Allah, dan kita nggak akan bisa bersyukur kecuali kita sudah tahu akan nilainya, kecuali kita mengetahui akan nilainya yang mulia ini. Makanya beliau mengatakan wala yublagu syukruha falyubaligh fi syukrillah, supaya hendaknya kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah anugerahkan dan Allah berikan kepadanya, serta kekhususan yang Allah berikan di antara baina ashkalihi wa akranihi, di antara orang-orang yang sebayanya, di antara orang-orang yang atau di antara teman-temannya. Ini adalah kekhususan yang Allah berikan, karena tidak semua orang, saya katakan tadi. Bahkan kata beliau, fakam min muslimin, berapa banyak dari orang Islam ini balagha umruhu samanina sanatan, yang umurnya sudah mencapai 80 tahun. Wa aksar, bahkan lebih dari 80 tahun, umurnya sudah 85, sudah 90 tahun. Tapi dia lam yajid hadzal ba'its, dia belum mendapati faktor yang mulia yang mendorongnya di dalam hatinya, yang membangkitkan dia untuk melakukan amal soleh. Dia nggak mendapati, hatta dia sudah umurnya sampai 80 tahun. Ada yang belum dapat, jamaah sekalian. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk yang oleh Allah taala diberi al-ba'its dalam hati kita, sehingga itu yang akan membangkitkan kita terus untuk melakukan amal-amal saleh. Walam yatrukhu yauman minad dahar, bahkan enggak pernah terlintas di dalam hati orang tersebut walaupun sudah tua, naudzubillah. Ya, betapa sengsaranya orang ini kalau enggak diberi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu hari pun tidak ada lintasan ini. Makanya orang yang sudah, sekali lagi, orang yang sudah diberi oleh Allah taala, hendaknya dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau pada halaman berikutnya di halaman 18, wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi. Bagi kita sekalian, kita semua adalah murid, ya. Murid itu artinya orang yang mempunyai keinginan yang mulia untuk menapaki jalan yang mulia, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Wa 'alal murid, dan bagi setiap kita, an yajtahid, supaya bersungguh-sungguh dia. Fi taqwiyatihi, bersungguh-sungguh dalam memperkuat al-ba'itsus syarif ini yang sudah Allah taala letakkan, Allah berikan di dalam hati kita. Itu harus kita jaga, bahkan kita perkuat. Wa hifdhihi, menjaganya. Wa ijabatihi, dan terus menyambut. Ya, kadang-kadang ada orang yang di dalam hatinya sudah ada dorongan ini, tapi dia biarkan. Akhirnya dorongan itu tadi voltasenya semakin lama semakin menurun. Ya, karena nggak dia perkuat, nggak dia jaga, nggak dia respon. Jadi adanya dorongan yang mulia sudah dikatakan di awal bahwasanya ini merupakan min junudillah, ya, merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di halaman 16 itu di alinea kedua, wa hadzal ba'its min junudillahil batinah, ya, bahwasanya adanya dorongan yang mulia dalam hati seseorang itu merupakan bala tentara Allah taala yang batin. Wa huwa min nafahatil inayah, ini merupakan anugerah-anugerah pertolongan dari Allah. Wa alamil hidayah, merupakan panji-panji hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya ini betul-betul harus kita jaga.
Fataqwiyatuhu, lalu beliau memberikan petunjuk kepada kita sekalian bagaimana menjaga adanya al-ba'itsus syarif dalam hati setiap orang ini, setiap hamba. Bagaimana menjaganya, bagaimana memperkuatnya. Beliau kan mengatakan agar kita ini sungguh-sungguh memperkuatnya. Kedua, menjaganya. Yang ketiga apa? Meresponnya. Nah, memperkuat itu bagaimana? Beliau mengatakan fataqwiyatuhu bizikrillah. Memperkuatnya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperkuat faktor pendorong, pembangkit mulia di dalam hati kita ini, itu memperkuatnya dengan selalu berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fikri fima indallah, dan merenungkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di akhir surat Al-Jumu'ah, "Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin." Katakan wahai Nabi Muhammad, bahwasanya apa yang di sisi Allah, nah ini yang kadang-kadang hilang dari renungan kita, dari pikiran kita. Bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Dan itulah yang menjadi puncak harapan para hamba-hamba yang soleh untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita itu harus mampu meyakini bahwasanya ma indallah, apa yang di sisi Allah taala itu dari ampunannya, dari rahmatnya, dari kemuliaannya, ya, dari curahan-curahan ilmunya, apa yang di sisi Allah khairun, itu semuanya lebih baik. Minal lahwi wa minat tijarah, dari permainan kita, dari perdagangan kita, wa mimma yajma'un, dan dari apa semua yang kita punya, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Nah, itu yang kita kejar ya mas sekalian. Nah, untuk memperkuat adanya al-ba'its, adanya faktor pembangkit dalam hati ini, itu adalah dengan berzikir pertama, yang kedua dengan berfikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hamba-hambanya yang ulul albab, Allah Ta'ala katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, ya, penuh dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkarun. Yang kedua apa? Mereka bertafakkur. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir, merenungkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu taqwiyatuhu. Kemudian yang ketiga untuk memperkuatnya selain dengan zikir dan fikir adalah wal mujalasati li ahlillah, berkumpul duduk bersama dengan ahlullah. Siapa ahlullah ini? Ahlullah itu adalah ahlul Quran, ya. Orang-orang yang senang belajar Quran, orang-orang yang senang membaca Quran, itu ahlullah. Orang-orang yang yang perilaku mereka itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengingat Allah. Kalau kita lihat, mereka itu mengingatkan kepada Allah. Amalnya mendorong kita untuk beramal soleh. Ya, itu ahlullah. Nah, berkumpul dengan mereka. Saya pernah menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan bin Ali. Beliau mengatakan, kata beliau, rubba aqwamin tuhyil quluba ru'yatuhum. Ada orang-orang yang kalau dilihat itu menjadikan hati-hati orang yang melihatnya itu hidup. Nah, berkumpul dengan mereka. Nah, ini akan memperkuat al-ba'its, mutiara yang mulia yang sudah Allah berikan. Wa rubba aqwamin, tapi juga ada kaum-kaum tumitul quluba ru'yatuhum. Kalau melihat mereka itu menyebabkan hatinya mati, ya. Karena enggak mengingatkan kepada Allah.
lisannya, perbuatannya, tingkah lakunya nggak mendorong orang untuk dekat sama Allah, tapi dekat kepada dunia. Nah itu bisa menyebabkan hatinya mati orang yang berkumpul dengan mereka itu. Nah jadi yang keempat, wal mujalasati li ahlillah. Nah, itu cara memperkuatnya. Yang kedua, beliau kan di atas mengatakan pertama fi taqwiyatihi, memperkuatnya. Yang kedua wa hifdzihi, menjaganya. Bagaimana menjaganya? Di sini dikatakan wa hifdzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Menjaga al-ba'is tadi yang sudah Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita ini, menjaganya adalah dengan menjauhi, menghindari an mujalasatil mahjubin, berkumpul duduk dengan orang-orang yang mahjub. Mahjub artinya orang-orang yang terhalang, atau mahrumin, orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan anugerah-anugerah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang, jamaah sekalian, waliyadzubillah, orang itu terhalang, ya. Sebenarnya apa yang kemudian menjadikan dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan? Dirinya sendiri faktornya yang kemudian menjadikan dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa man hurima khairaha faqad hurim, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencurahkan ilmunya, menampakkan kebesarannya, tapi dia nggak mau menangkap itu semuanya, nggak mau. Bahkan dia cenderung menutup dirinya. Akhirnya ditutup sama Allah. Cenderung menghalangi dirinya, akhirnya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi jangan berkumpul bersama mereka, itu bisa melemahkan al-ba'is. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang tadi dikatakan al-mujalas li ahlillah. Nah, menjaganya adalah dengan menjauhi dari berkumpul dengan orang-orang mahjub, wal i'rad an waswasati syayatin. Nah, yang kedua, menjaga al-ba'is itu adalah dengan berpaling, enggak mempedulikan gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Setiap ada bisikan syaitan, kita enyahkan dari hati kita. Itu untuk menjaga al-ba'is syahid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memang kerjanya setan itu selalu dia membisikkan dalam dada manusia agar lupa kepada Allah, ya, agar manusia enggak lagi berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan kejelekan-kejelekan ini supaya kita enyahkan dari diri kita. Ini untuk memperkuat. Wal i'rad min waswasati syayatin. Itu yang kedua, menjaganya begitu. Kemudian yang ketiga, wa ijabatuhu. Nah, bagaimana meresponnya? Meresponnya adalah bi an yubadira bil inabati ilallah ta'ala. Merespon al-ba'is yang sudah Allah berikan kepada hati kita ini, yaitu dengan bersegera melakukan inabah ilallah. Inabah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera dia. Kalau ada motivasi dalam diri kita ini untuk bertaubat, segera bertaubat. Ada motivasi dalam hati kita untuk membaca Al-Quran, segera baca Quran, jangan ditunda-tunda, jangan. Nah, subhanallah, kadang-kadang kan motivasi-motivasi mulia seperti itu hadir dalam hati kita ketika kita sedang berkumpul seperti ini. Itu kan hadir. Saya nanti kalau pulang, saya mau bersedekah. Saya nanti malam mau bangun. Saya nanti, itu ketika berkumpul dengan orang-orang soleh semacam ini, itu hadir itu. Waridat, lintasan-lintasan yang mulia yang nantinya akan menjadi pembangkit bagi kita itu muncul. Nah, ini harus direspon. Harus direspon oleh kita dengan bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu meresponnya, ya, meresponnya dengan bersegera melakukan inabah kepada Allah.
Yang kedua, wa yasduqa fil iqbal 'ala Allah. Dia benar-benar jujur dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita di dalam salat kita ya, hati kita itu benar-benar berusaha menghadap kepada Allah. Allah taala akan menghadap kepada kita selama kita menghadap kepada Allah. Selama hati kita enggak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala akan menghadap kepada kita, akan melihat kita, akan memperhatikan kita. Nah, itu yang kedua, wa yasduqa fil iqbali 'ala Allah. Yang ketiga, wala yatawana wala yusawwif wala yatabata wala yuakhir. Jangan santai-santai. Ya, yatawana, jangan bersegera. Enggak ada kata santai sudah. Yang kedua, wala yusawwif. Jangan mengatakan saufa. Yusawwif itu berasal dari kata saufa. Saufa itu artinya akan. Saufa itu artinya akan, nanti. Oh biar nanti. Jangan. Ketika ada lintasan yang mulia, respon. Sambut itu lintasan. Jangan ditunda-tunda lagi. Wala yusawif, jangan mengatakan saufa. Halakal musawifun. Banyak orang yang binasa, orang yang mengatakan nanti itu akhirnya mereka binasa, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang karena akibat menunda-nunda tadi. Nanti itu yusawif itu namanya. Kemudian yang ketiga, wala yatabata. Jangan berlambat-lambat. Gerak cepat. Ya, aksi cepat. Jangan berlambat-lambat. Kemudian yang keempat, wala yuakhir. Dan jangan mengakhirkan, jangan menunda maksudnya. La tuakhir amalakal yawm ilal ghad. Kata seorang pepatah, ya, kata seorang pujangga mengatakan, jangan kamu tunda apa yang kamu bisa lakukan hari ini kepada hari esok. Karena yang hari ini itu sudah pasti kamu bisa lakukan. Yang besok belum tentu. Iya, kalau kita nyampe hari esok, kalau nggak nyampe. Makanya jangan kamu tunda-tunda, wala yuakhir. Waqad amkanathu al-fursatu falyantahidha. Di mana ketika ada kesempatan yang sudah diberikan kepada kita dari waktunya, ya, dan semua faktor-faktor yang mendukungnya sudah diberi oleh Allah, ya. Waqad amkanatul fursah falyantahizha, maka hendaknya dia manfaatkan betul. Waktunya dimanfaatkan betul, tenaganya dipergunakan betul. Falyantahizha. Wa futiha lahul bab falyadkhul. Orang yang sudah diberikan keinginan oleh Allah di dalam hatinya dengan keinginan yang mulia tadi, itu artinya apa? Allah Ta'ala telah membukakan pintu kepada dia. Hendaknya dia segera masuk. Sudah dibuka pintunya, kita nggak masuk-masuk. Ya rugi kita, akhirnya ditutup kembali. Kalau udah ditutup baru kita mau masuk. Artinya ditutup itu ketika kesempatan-kesempatannya sudah lewat dari kita sekalian. Nah itu tinggal penyesalan nantinya. Sudah dibuka sama Allah, kita nggak mau masuk. Makanya jamaah sekalian ya, kita yang masih muda ini harus betul-betul memanfaatkan waktunya. Kita yang masih diberi kesehatan sama Allah, ini artinya Allah membuka pintu-pintu itu kepada kita sekalian. Ya. Saya beri contoh begini aja, satu contoh kecil ya. Tapi ini kadang-kadang orang nggak merasakan. Kita mau punya keinginan, misalnya ingin dawam wudhu kita. Kita menjadi orang yang senantiasa berwudhu. Punya wudhu maksudnya. Batal wudhu. Nah itu kesempatannya sekarang. Ya, kesempatannya sekarang mau seperti itu. Kalau kita nunggu sudah tua, sudah penyakitan, sulit jamaah. Sebentar mau kencing, sebentar batal ya. Itu. Nah kesempatannya sekarang. Makanya orang yang sudah diberi keinginan sama Allah segera masuk. Jangan ditunda-tunda. Allah sudah bukakan pintu itu namanya.
Wada'ahu da'i falyusri'. Dia sudah dipanggil, ya telah dipanggil oleh yang menyerukan, maka hendaknya dia bersegera menyambut panggilan itu. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kita mendengar penyeru yang telah memanggil kita untuk melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Wal yahdar min ghadin ba'da ghad. Hati-hati dengan apa? Dengan kebiasaan menunda besok, besok lusa, ghadin besok, ba'da ghadin besok lusa. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata ghad dalam Al-Qur'an, besok itu, kalau Al-Qur'an mengatakan besok itu maknanya akhirat. Kalau Al-Quran mengatakan kemarin, itu maknanya dunia. Coba kita lihat di surah Al-Hasyr ayat 18 misalnya kan. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang, kata Allah, hendaknya memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok. Apa maksudnya hari esok? Ya akhirat. Jadi Al-Quran itu kalau mengatakan besok itu akhirat namanya. Artinya apa? Bahwa orang mukmin itu harus merasa bahwa matinya sudah dekat, bahwa kiamat itu sudah dekat, bahwa akhirat itu sudah dekat, hisab kita itu sudah dekat, sudah besok, sudah kiamat besok, mati besok, ya, hisab besok, begitu. Begitu Al-Quran mengarahkan kepada kita sekalian. Tapi coba urusan dunia. Kalau urusan dunia Allah Ta'ala katakan kemarin. Kalau dunia itu di surat Yunus, saya lupa ayat berapa di surat Yunus itu. Allah Ta'ala mengatakan perumpamaan kehidupan dunia itu bagaikan air yang Allah turunkan. Kemudian air itu bercampur dengan tanah, lalu kemudian menumbuhkan tumbuhannya. Tapi kemudian ataha amruna lailan aw nahara. Kemudian setelah sudah saatnya dipanen, sampai para pemiliknya mengatakan annahum qadiruna 'alaiha, mereka sudah memastikan bahwa besok saya pasti akan memanen, pasti saya akan menuai hasil dari pertanian saya. Kemudian datang perkara Allah di malam hari atau di siang hari yang menghanguskan semua tanamannya. Apa kata Allah? Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan tanaman itu tidak ada kemarin. Nah, Al-Quran mengatakan kemarin ini dunia, seakan-akan apa yang ditanamnya itu enggak ada. Ka'allam taghna bil ams, kata Allah. Jadi begitu Al-Quran zaman sekarang. Kalau mengatakan kemarin itu maksudnya dunia. Jadi dunia itu kemarin, besok itu akhirat. Nah, makanya jangan ditunda, jangan ditunda-tunda, ya. Hati-hati kata Abil Haddad, wal yahdar min ghadin ba'da ghadin fa inna dzalika min amali syaitan. Karena menunda besok, apa yang akan kita lakukan kita tidak tunda besok, besok lusa, itu merupakan amalnya syaitan, ya. Bagaimana kemudian kita kehilangan banyak peluang dan kesempatan. Yang berikutnya wal yuqbil, hendaknya dia sudah siap untuk melakukannya, dia datang untuk melakukannya. Wala yatasabbat wala yata'allal, jangan beralasan-alasan, ya, jangan banyak alasan lagi kita ketika sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Wala yatasabbat wala yata'allal bi'adamil faragh wa adami salahiyah. Misalnya alasan-alasan yang biasa kita ungkapkan, saya nggak punya waktu ini. Adamul faragh, saya nggak punya, saya sibuk. Nah, itu alasan-alasan yang biasa dilakukan oleh dikatakan oleh manusia, ya. Ketika disuruh ini dan itu dia mengatakan sibuk, nggak sempat. Adamil faragh. Atau yang kedua wa adami salahiyah, melakukan ini, maaf, ini momennya kurang tepat, nggak tepat ini momennya. Adami salahiyah. Nah, jangan. Ya, jangan banyak alasan sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'malis salihah
kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Fahal tantazirun, apa yang kalian tunggu, kata Rasulullah, untuk melakukan amal soleh? Yang ditunggu oleh manusia itu kejadian-kejadian yang nggak pernah dia duga sebelumnya, jamaah sekalian. Yang banyak dia lalaikan. Yang muda menunggu masa tuanya, yang tua menunggu masa rentanya, pikunnya, yang pikun menunggu masa matinya, yang mati ya menunggu apa? Menunggu saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu masih ada banyak fitnah-fitnah, baik di dalam kehidupan atau setelah kehidupan kita. Ya, fitnah-fitnahnya ada fitnahnya Dajjal yang sangat berat akan dihadapi oleh manusia. Makanya jangan tunda-tunda, jangan ditunda. Jangan banyak alasan kita. Qala Abu Rabi berkata rahimahullah, siru ilallah, kata beliau, berjalanlah kalian menuju kepada Allah urjan, meskipun dengan keadaan pincang, kata beliau. Ya, apalagi keadaan kita nggak pincang, sekalipun pincang kita suruh berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Siru ilallah urjan, sekalipun dalam keadaan kaki kita ini yang satu lumpuh, ya, harus berjalan dengan satu kaki misalnya, tidak apa-apa, ayo berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Wa makasira, meskipun apa, yang kedua dalam keadaan lemah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, infiru khifafan wa thiqala, kata Allah, berangkatlah kalian, berjalanlah kalian, larilah kalian, khifafan wa thiqala, baik dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Ini relatif, ringan dan berat itu relatif. Imma kaitannya ringan itu dengan masalah fisik kita. Kita yang sudah nggak kuat lagi, ya berarti kita termasuk kelompok yang thiqal, yang sudah berat untuk berjalan jauh, untuk berangkat, ya nggak lincah lagi kita sudah. Itu termasuk masalah fisik itu. Atau ringan dan berat itu masalah finansial. Oh, saya nggak bisa, ini nggak ada uang untuk berangkat. Itu berarti termasuk yang berat. Itu dari faktor finansialnya. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki dedikasi yang sangat mulia, ya, di mana dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak mudanya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah tua, oleh anak-anaknya disuruh berhenti. Sudah Abah istirahat, suruh istirahat sama anak-anaknya, biar kami yang muda-muda. Apa katanya Abu Ayyub? Kata beliau, lalu di mana firman Allah yang mengatakan infiru khifafan wa thiqala, berjalanlah kalian, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan dan berat. Ringan itu kalian yang muda-muda, berat itu ayah dan yang tua-tua, katanya. Allah perintahkan khifafan wa thiqala. Abu Ayyub ini jamaah sekalian, dia meninggalnya itu dalam peperangan. Tapi apa? Dia berpesan, saya kalau mati nanti, kalau tewas, sudah tua dia, ya sudah tua dia. Dia mengatakan kalau saya tewas, tolong bawa saya, gotong saya dalam peperangan. Dia masih ingin berjuang walaupun dalam kondisi dia sudah mati, sudah mayat. Dan kemudian kubur saya di tempat yang jauh. Jadi dia mayatnya ini disuruh bawa bersama para pasukan perang, disuruh bawa, kemudian di mana tempat yang paling jauh, di situ dia dikubur. Karena dia betul-betul paham dengan firman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala, ya,
berangkatlah kalian, berjalanlah kalian dalam keadaan ringan dan berat. Kalau siapa tadi Abu Rabi mengatakan siru ilallah urjan wa makasira wala tantadhirus sihhah. Jangan menunggu sehat untuk beraktivitas, itu jangan nunggu sehat. Ya, wala tantadhirus sihhah fa inna intidharas sihhati batalatun. Karena menunggu kesehatan, datangnya kesehatan itu batalah, merupakan bentuk pengangguran. Orang yang nggak bekerja, yang nggak bergerak karena dia menginginkan lebih sehat fisiknya, lebih kuat fisiknya, itu adalah sebuah bentuk batalah, pengangguran. Jadi kita ini nggak ada waktu nganggur memang ya. Orang mukmin itu nganggurnya nanti, istirahatnya nanti dalam kubur. Yaitu istirahat kita. Selama masih hidup ya kita terus berusaha beraktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam. Ibnu Athaillah berkata di dalam kitab Al-Hikamnya, Ibnu Athaillah Sekandari berkata di dalam kitab Hikamnya, apa kata beliau? Ihalatukal amala ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Kata beliau, kalau kita menunda sebuah pekerjaan padahal kesempatannya ada, itu merupakan bentuk kedunguan jiwa kita. Min ru'unatin nafs. Ihalatuka, kamu menghalangi al-amal untuk bekerja, untuk melakukan suatu perbuatan ala wujudil faragh, kamu menundanya padahal kesempatannya ada. Apa kata beliau? Min ru'unatin nafsi, adalah merupakan bentuk kebodohan jiwa, kedunguan jiwa. Jadi mari jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya 3 tugas ini terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertama adalah apa? Yang pertama tadi apa tugas kita? Halo, apa tadi tugas kita yang pertama? Bersungguh-sungguh memperkuat. Itu yang pertama ya, memperkuat terhadap dorongan yang mulia yang sudah Allah letakkan ini, berupa keinginan yang kuat untuk melakukan amal soleh, ya, memperkuat. Yang kedua apa? Tugas kita menjaga. Yang ketiga tugas kita selalu merespon. Ya, menjaganya tadi ada, memperkuatnya ada berapa? Pertama, memperkuatnya dengan zikir. Yang kedua dengan berfikir. Yang ketiga dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu cara memperkuatnya. Kemudian cara menjaganya adalah menjauhi perkumpulan orang-orang yang apa? Yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya. Jadi jamaah sekalian, majelis ini penting ya, majelis itu penting. Kita klasifikasi mana majelis yang baik, mana majelis yang bermanfaat, itu penting. Karena akan menjadi kerugian bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa majelis itu yang bermanfaat itu yang punya 2 kriteria. Di situ ada ilmu, di situ ada keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini kan berbicara majelis. Ya. Kalau 2 faktor itu nggak ada, nggak bermanfaat. Majelis itu nggak bermanfaat. Ya. Jadi menjaganya dengan menjauhi tempat-tempat orang-orang yang perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia. Karena salah satu penyesalan orang nanti di akhirat itu adalah mereka mengatakan apa? Ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka? Kata orang-orang ahli surga itu bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka? Mereka jawab apa? "Lam nakum minal musallin." Saya ini enggak termasuk orang yang sholat. Yang kedua apa? "Walam nakun nut'imul miskin." Saya ini enggak termasuk orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Yang ketiga apa? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami ini dulu berkumpulnya dengan orang-orang yang
penista-penista agama. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Itu 3 penyesalan manusia nanti, nggak termasuk yang sholat, nggak termasuk yang memberikan makan, nggak termasuk apa, dan dia berkumpulnya dengan orang-orang yang nggak benar. Ini penyesalan orang-orang di neraka nanti. Makanya alhamdulillah kegiatan Jumali ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sholat berjamaah ya. Kita juga ini semuanya kan berkat donasi bantuan dari jamaah, dari masyarakat kita ya, kita bisa makan bersama ya. Dan insya Allah ini ada merupakan perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua ya. Menjaganya adalah dengan menjauhi majlis-majlis yang tidak ada gunanya, kemudian berpaling dari godaan atau bisikan syaitan. Nah, sedangkan yang ketiga, tugas yang ketiga adalah segera merespon, menyambut, yaitu segera kembali kepada Allah, jujur kita dalam menghadap kepada Allah, jangan menunda-nunda kesempatan yang ada yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pasal kedua sudah kita baca, insyaallah kita akan masuk pada pasal berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.